Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita bisa memulai kembali kajian kita, yaitu di surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Jadi kita memulai lagi dari awal, yang tentu saja sebelum kita memulai lebih jauh, ada beberapa hal yang saya sampaikan ya. Pertama, dalam kajian tafsir ini tentu kita harus memiliki niat yang ikhlas ya. Dan niat ikhlas dengan harapan Allah memberikan hidayah dan ridhonya kepada kita semua. Kemudian yang kedua, bahwa dalam kajian ini kita bukan hanya sebatas mengetahui sebuah penafsiran gitu ya. Bukan hanya sebatas mengetahui sebuah penafsiran, tapi kita pun harus sedikit demi sedikit belajar ilmu tafsirnya gitu ya. Belajar ilmu tafsirnya. Jadi ada tafsir ya, artinya sebuah produk dari ilmu tafsir. Nah, ada ilmu tafsirnya, yaitu alat untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, paling tidak nanti ada sedikit lah ilmu bahasa katanya, ilmu usul fikih, ilmu nahwu shorof, dan ilmu-ilmu tafsir yang lainnya yang saya sisipkan. Karena ini kan dalam rangka pembekalan ya, dalam rangka pembekalan. Jadi untuk bisa paling tidak menjadi seorang penafsir pemula itu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir itu harus sedikit demi sedikit dipelajari. Surat Al-Fatihah, nah, kita bahas tajwidnya dulu. Al-Idhar Komariah atau alif lam Komariah. Nah, itu hamzahnya itu hamzah zaidah ya. Kalau dalam ilmu qiraah itu disebutnya hamzah zaidah. Hamzah tambahan. Asalnya itu kan nggak ada hamzah itu. Asalnya itu hamidah itu, memuji ya. Nah, cuma dikarenakan berada di awal pembicaraan, nah, maka untuk memudahkan dalam membaca itu berarti kan hamzahnya harus diaktifkan ya. Di alhamdu. Ini mimnya nggak usah dibaca idhar safawi ya. Karena mim mati ketemu dal dalam satu kata, di tengah-tengah kata gitu. Jadi dibacanya biasa saja, alhamdu, nggak usah alhamdu, nggak usah begitu. Lillah tarkik,
Asalnya itu li Allah itu. Li alif lam li Allah. Kemudian menjadi lillah. Nah, ditarkik. Lafaz Allahnya dibaca tipis. Tarkik itu tipis. Rabbi. Saya selalu ingatkan ba-nya itu ditasdid ya. Jadi jangan Robbi tapi Robbi. Kalau ditulis dalam bahasa Latin itu ba-nya ada dua, b-nya itu Robbi. Rabbil idhar qamariyah mad badal. Karena sebetulnya setelah ain itu ada alif. Kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab. Lalu kemudian alif itu dihilangkan diganti dengan harokat berdiri. Lamin mad arid li sukun. Ar ini alif lam samsiyah tafkhim atau idgham samsiyah tafkhim. Sama hamzahnya itu hamzah zaidah itu. Asalnya kan rohimah atau rohman. Cuman kan kalau enggak pakai alif lam, enggak enggak enak. Rohman kalau langsung begitu enggak enak. Jadi ar-rohma mad badal nir. Nah, ini bedain nih. Ro yang pertama itu tebal, Pak. Ar-Rahmanir Rahim, Nir-Rahim. Nah, sementara ro yang kedua itu perpaduan antara tebal dan tipis. Tetap dibaca ro enggak ra gitu ya. Tapi karena huruf ro-nya didahului oleh kasroh. Tadi kan ro-nya yang pertama didahului oleh fathah. Tapi yang kedua itu didahului oleh kasroh, maka ro-nya itu tidak setebal ro yang pertama. Tetap dibaca tafkhim karena ro-nya di fathah, tetapi karena didahului oleh kasroh, nunnya kan di kasroh ni. Nah, maka nanti cara membaca ro-nya itu tidak setebal yang pertama. Malah ada yang menyebutnya dibaca tarkik gitu. Ro-nya itu. Rahim mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Surat ini termasuk kategori surat Makkiyah. Surat yang secara geografis Allah turunkan di Mekah dan sekitarnya, atau surat yang secara historis Allah turunkan qoblal hijrah, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, ada beberapa nama untuk surat ini. Nah, pertama ada namanya itu surat Al-Fatihah. Ini yang paling populer ya. Surat ini disebut surat Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah itu? Itu kan Fataha itu membuka, Pak. Fathul Makkah itu pembukaan kota Makkah. Nah, surat ini dikatakan surat Al-Fatihah karena merupakan surat pembuka. Surat pembuka Al-Quran. Surat yang pertama dicantumkan dalam Al-Quran. Tapi bukan pertama diturunkan ini. Kemarin kita katakan ada istilahnya itu dalam ilmu Al-Quran itu, ada istilahnya tartibun nuzul, ada tartibus suwar gitu. Secara tartibun nuzul, tartib
urutan diturunkannya Al-Quran, Al-Fatihah bukan surat yang pertama. Surat yang pertama itu kan surat Al-Alaq, Iqra itu 5 ayat surat Al-Alaq secara tartibun nuzul. Nah, tetapi ini Al-Fatihah disebut surat pembuka dan disimpan di awal surat, di pembukaan surat. Nah, itu disebutnya itu bukan karena tartibun nuzul, tapi secara tartibus suwar, ya. Jadi secara urutan penulisan surat dalam Al-Quran disimpan pertama. Nanti harus dibedakan, ya. Jadi bukan berarti urutan surat dalam Al-Quran nih, urutan penulisan surat dalam Al-Quran itu bukan berarti turunnya berurutan seperti itu. Nanti harus dipelajari lagi kalau ingin mengetahui tartibun nuzul. Yang kedua, surat Al-Fatihah ini sering disebut dengan surat Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sab'ul Mathani. Kenapa disebut diulang-ulang? Paling tidak kan dibaca minimal 17 kali dalam sholat, dalam sholat wajib. Kalaupun yang membacanya imam, makmum kan mengaminkan, ya, menyetujui, ya. Sehingga kan dikatakan bacaan imam itu bacaan makmum. Nah, itu minimal 17 kali dalam sehari semalam. Makanya disebut Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, ini ada juga yang menyebut Al-Fatihah ini Ummul Kitab atau Ummul Quran. Karena nanti Al-Fatihah ini merupakan, ya boleh dikatakan rangkuman dari isi Al-Quran. Jadi pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran yang 114 surat itu terkumpul secara garis besar itu berada dalam Al-Fatihah. Dan ini diikuti nih Pak, diikuti oleh para ulama itu ketika mereka membuat sebuah karya, sebuah kitab gitu. Diikuti juga oleh kita yang suka menulis. Makanya kan sering dikatakan kalau kita ingin mengetahui isi sebuah buku, sebuah kitab, sebetulnya cara yang paling sederhana membaca muqaddimahnya itu Pak. Membaca muqaddimahnya. Jadi dengan dibaca muqaddimah itu sudah punya gambaran itu isi buku itu. Semua apa yang ada di isi buku itu sudah ditulis secara garis besar dalam muqaddimah itu. Nah, itu muqaddimah itu pembukaan dengan Al-Fatihah itu. Kalau dalam Al-Qur'an itu. Makanya sering disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Qur'an. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Alhamdulillah, sering diterjemahkan segala puji, segala puji-pujian lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Lalu muncul pertanyaan, puji-pujian apa gitu? Kan tadi disebutkan segala puji-pujian gitu. Berarti kan di situ banyak gitu ya. Puji-pujian yang tertuju kepada Allah itu banyak.
Nah, secara garis besar, kalau dilihat dalam ayat berikutnya, pertama, Allah itu terpuji dalam uluhiyahnya. Allah itu terpuji dalam uluhiyahnya. Nah, itu diambil dari kata lillah. Allah itu terpuji dalam uluhiyahnya. Artinya dalam penyembahannya, Pak. Dalam penyembahannya. Jadi kalau di dunia ini ada yang terpuji, Pak. Umpamanya ada seorang pemimpin yang terpuji gitu ya. Ada orang kaya yang terpuji, atau ada seorang ulama yang terpuji gitu ya. Nah, itu keterpujian mereka itu tidak akan sama dengan kemahat terpujiannya Allah. Keterpujian kan kalau orang selain Islam kan ada yang banyak yang dipuji selain Allah. Umpamanya ada yang memuji bangsa binatang, bangsa tumbuhan dan lain-lain. Nah, walaupun apa yang mereka puji itu adalah hal-hal yang memiliki keistimewaan, tetapi itu tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan kemaha terpujiannya Allah. Karena lillah itu kan berkaitan dengan tauhid uluhiyah nanti, Pak. Berkaitan dengan peribadatan. Nah, jadi tidak ada yang terpuji sampai ke tingkat kemaha terpujiannya Allah. Termasuk Nabi Muhammad itu, Pak. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang terpuji kan? Terpuji dalam ilmunya, terpuji dalam kejujurannya, terpuji dalam, kan sifat Nabi Muhammad itu kan satu tabligh gitu ya, satu sidik, jujur, terpuji dalam kejujurannya. Yang kedua amanah, terpuji dalam amanahnya. Tiga patona, terpuji dalam kecerdasannya. Empat tabligh, terpuji dalam tugas menyampaikan dakwahnya. Nah, sekalipun Nabi Muhammad itu banyak memiliki nilai-nilai ataupun sisi-sisi keterpujian, nah itu keterpujiannya itu tidak akan sesempurna kemaha terpujiannya Allah. Makanya kita tidak boleh menyembah Nabi Muhammad. Atau para malaikat pun sama ya. Tidak boleh kita menyembah para malaikat, walaupun para malaikat itu memiliki keterpujian. Tetap saja mereka diposisikan sebagai makhluk Allah. Nah, sedangkan Allah kemaha terpujiannya dalam uluhiyahnya itu maha sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Makanya menyembah Allah itu hukumnya wajib gitu. Memuji Allah dalam arti menyembah itu wajib. Itu yang pertama, diambil dari kata lillah itu, keterpujian dalam uluhiyah. Nah, itu kita mengucapkan la ilaha illallah itu tauhid uluhiyah itu, Pak. Kemudian yang kedua, keterpujian dalam rububiyahnya. Diambil dari kata Rabbi itu, Pak. Rabbil alamin. Keterpujian dalam rububiyahnya. Kemarin sudah kita sampaikan Allah disebut sebagai rububiyah. Satu, karena Allah itu
Sang Maha Pendidik gitu. Jadi Allah itu terpuji dalam pendidikannya, Pak. Allah terpuji dalam mendidik manusia. Allah terpuji dalam mendidik para nabi, para rasul. Termasuk Allah itu terpuji dalam mendidik bangsa binatang gitu. Dia terpuji dalam pendidikannya. Makanya tidak ada pendidikan yang paling akurat gitu ya, yang paling bagus kecuali pendidikannya Allah. Nah, kalau ingin mengetahui, Pak, kan kalau bicara pendidikan itu, Pak, satu bicara tujuan gitu ya. Kalau ingin tahu tujuan pendidikan Allah, ya dibuka dalam Al-Quran. Kedua, kalau bicara pendidikan itu kan bicara kurikulum. Kalau ingin tahu kurikulum pendidikannya Allah, ya dibuka dalam Al-Quran. Ketiga, kalau bicara pendidikan itu adalah bicara program, kan gitu, program pendidikan. Nah, kalau ingin tahu program pendidikannya Allah, dibaca dalam Al-Quran. Keempat, kalau bicara pendidikan itu kan bicara metode pendidikan. Ya ada dalam Al-Quran metode pendidikan Allah itu. Seperti kan dalam surat apa tuh? Salah satu metodenya itu kan bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu, Pak. Jadi metode pendidikan Allah itu dengan bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Atau kalau ingin tahu bagaimana strategi pendidikan Allah, ya dibaca juga dalam Al-Quran. Atau kalau ingin tahu bagaimana evaluasi pendidikan Allah, dampak pendidikan Allah, dibaca dalam Al-Quran. Nah, makanya kalau kita lihat, Pak, ini untuk memperkuat bahwa Allah sebagai Sang Maha Pendidik dan terpuji dalam dalam pendidikannya, itu bisa dilihat dalam surat Al-Alaq itu. Bisa dilihat dalam surat Al-Alaq. Kan Al-Alaq itu wahyu yang pertama. Iqra gitu, Pak. Iqra. Bacalah gitu, Pak. Bacalah. Sampai diulang 3 kali itu, Pak ya. Malah kalau dilihat dalam kronologis itu kan Jibril itu kan sampai memeluk Nabi Muhammad. Karena tidak kenal Nabi Muhammad itu kan sampai ketakutan, bahkan kedinginan. Nah, itu kan ada sebuah isyarat bahwa dalam pendidikan itu harus dibarengi dengan kasih sayang, Pak. Seperti menyayanginya Jibril sampai memeluk ketika menyuruh Nabi Muhammad Iqra itu. Baru ke sana kan ada kolam, allama bil kolam. Jadi membaca, menulis, nah itu, Pak. Itu diajarkan itu. Itu kalau mau diartikan Allah itu, Rabbun itu sebagai pendidik. Yang kedua, Rabbun itu bisa juga diartikan pengatur. Jadi Allah itu maha terpuji dalam pengaturannya. Kalau disebut pengatur, kan di dalamnya ada aturan, Pak. Ada aturan. Nah, aturan yang dibuat Allah itu tidak tumpang tindih gitu, Pak. Beda dengan aturan buatan presiden gitu. Seringkali berbenturan. Aturan yang dibuat Allah itu antara satu aturan dengan aturan lain itu sinkron. Aturan yang dibuat Allah itu melahirkan kemaslahatan. Tidak ada aturan yang dibuat Allah menimbulkan kemadaratan. Nah, ini catat ini, Pak.
Tidak ada aturan yang dibuat Allah yang menimbulkan kemadaratan. Semua aturan yang dibuat Allah itu akan menimbulkan kemaslahatan. Nah itu kan menunjukkan bahwa Allah itu maha pendidik, maha pengatur. Dan itu menunjukkan bahwa luar biasa perencanaannya itu. Rencana untuk membuat aturan itu luar biasa. Yang ketiga, Rabbun diartikan pendidik itu dalam arti Allah itu maha pemberi rizki. Jadi Allah itu terpuji dalam memberikan rizki. Allah itu terpuji dalam memberikan rizki. Jadi Rabbun itu bisa diartikan Ar-Razzaq, ya, sang maha pemberi rizki. Bayangkan saja Pak, luar biasanya Allah dalam memberi rizki. Sampai jangankan manusia ya, cacing aja yang ada dalam tanah di kegelapan diberi rizki gitu. Sampai orang yang sakit terbaring di rumah sakit diberi rizki ke Allah. Padahal teu digawe kan gitu, teu digawe. Kalau menurut pikiran manusia orang bisa dapat rezeki kalau kerja. Tapi orang yang berbaring di rumah sakit teu digawe gitu. Bahkan mungkin sudah tidak sadarkan diri gitu. Mungkin koma lain sebagainya, Pak. Atau mungkin orang yang di penjara gitu. Itu kan dengan kemaha pemberi rezekiannya Allah tinggal ngetuk aja, ngetuk beberapa hati orang untuk memberikan rezeki kepada yang bersangkutan. Itu jangan dikira Pak, suami seorang, umpamanya ada seorang istri yang terbaring sakit, lalu orang tuanya, suaminya, saudaranya mau memberikan rezeki, itu jangan dikira sebuah kebetulan itu. Itu Allah yang mengetuk hati mereka untuk mau memberikan rezeki kepada orang tersebut. Kalau Allah tidak mengetuk hatinya, mungkin ditinggalkan Pak, mali arurus gitu Pak. Nah disitulah maha pemberi rezekinya Allah. Jadi yang kedua, Allah itu terpuji dalam rububiyahnya, dalam pendidikannya, dalam pengaturannya, dalam pemberi rizkinya, dalam memberikan rizkinya. Kemudian yang ketiga Pak, keterpujian Allah itu adalah dalam rahmatnya, dalam rahmatnya. Nah itu bisa dilihat dari ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah Rahman Rahim itu merupakan bagian dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu nanti ada yang disebut Ar-Rahman, ada yang disebut Ar-Rahim itu. Jadi Rahman Rahim itu bagian dari rahmat Allah, bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah. Nah ini pun terpuji Pak, terpuji. Jangankan Ar-Rahim, Ar-Rahman saja sudah luar biasa gitu. Kan dalam hadis begini, Innalillahi mi'ata rahmah gitu. Jadi induknya itu namanya rahmat itu Pak. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat itu. 100 rahmat. Nah itu dalam kelanjutan hadisnya itu, satu rahmat Pak Allah turunkan ke bumi, satu itu yang disebut dengan Ar-Rahman. Allah turunkan ke bumi, sementara sisanya 99 Pak. Jadi yang namanya sisa belum tentu sedikit, bisa jadi lebih banyak.
99 rahmat Allah yang disebut Ar-Rahim itu Allah simpan di sisi Allah. Allah sediakan, Allah simpan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, untuk ahli surga itu Pak. Nah akan tetapi ini Pak, dengan satu rahmat Allah yang disebut dengan Rahman itu, kita merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa itu kan ya. Seorang istri gitu Pak ya, mencintai suaminya, suami mencintai istri, itu karena Rahman itu. Kemudian adik kakak saling mencintai, menyayangi gitu ya. Tetangga silih menyayangi, saling menghormati, itu karena Rahman. Bahkan Rahman Allah itu bukan hanya untuk orang muslim, bukan hanya untuk orang beriman. Orang kafir pun mendapatkan Rahman Allah. Itu Pak. Mendapatkan Rahman Allah. Mereka diberi makan, diberi rezeki oleh Allah, itu karena Rahman itu. Diberi kesehatan oleh Allah karena Rahman. Bahkan bukan hanya manusia, bangsa binatang pun merasakan Rahmannya Allah yang hanya satu itu. Sampai-sampai kan Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, dengan Rahmannya Allah sampai seekor induk domba itu mengangkat kakinya sebelah ketika menyusui anaknya. Diangkat suku nanti gini tukang gini. Namun pernah ningali bapak itu kenapa? Lain gagayaan ya teh Pak itu. Sugan indung domba teh rada gagayaan lain. Itu karena Rahman Allah. Induk domba takut, khawatir kalau anaknya itu terinjak gitu. Nyaah gitu Pak. Malah lamun ningalikeun ucing dirasa tingalikeun indung ucing. Boga anak 5 nangkara katanya. Anak katanya rusuk gini itu luar biasa tuh, binatang saja sampai mendapatkan rahmannya Allah. Nah di situ kan bisa juga kita belajar bagaimana membangun kasih sayang. Diajarlah gitu ke ucing, diajar ke domba gitu. Kadang manusia eleh tak ke ucing, ke domba. Dalam hal kasih sayangnya itu boba geningnya sok ayah salaki gening teu nyaah ke pamajikan eta teh kudu era tak ku ucing gitu, pamajikan teu hormat ka salaki gitu, kudu era ku ucing gitu. Ucing wae nyahoeun Rahman gitu, manya manusia teu apal gitu. Nah sementara yang 99 Allah simpan di sisi Allah untuk orang-orang yang beriman. Bahkan wah tidak kebayang banyak dengan satu rahmat wae geus enaknya luar biasa. Apalagi dengan 99 rahimnya Allah itu. Itu yang ketiga Pak. Terpuji dalam rahmatnya itu Pak Allah itu. Yang keempat, Allah itu terpuji dalam mulkiyahnya. Itu ayat yang ketiga Pak. Ayat yang keempat, Maliki yaumiddin itu Pak. Maliki yaumiddin. Allah itu sebagai raja, Allah itu sebagai penguasa, Allah itu sebagai malik lah, sebagai pemilik lah, penguasa, raja. Bahkan bukan hanya raja dunia itu, tapi raja yaumiddin, raja di hari pembalasan. Nah di sini Allah menampilkan
dirinya sebagai malik, Pak, sebagai raja. Itu kan kalau bicara raja itu kan bicara sebuah kekuasaan. Kalau bicara kekuasaan, di situ bicara otoritas keputusan, Pak. Bicara otoritas keputusan. Nanti di dalamnya bicara hukum. Kalau bicara hukum, bicara keadilan. Nah itu, Pak. Kalau bicara hukum, bicara keadilan. Nah, Allah itu terpuji dalam mulkiyahnya, dalam kerajaannya gitu, dalam kepemimpinannya. Tidak ada sedikit pun cacat dalam hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun cacat dalam kemahaadilan Allah. Tidak ada sedikit pun cacat dalam tanggung jawabnya Allah. Kalau yang namanya raja itu kan bicara tanggung jawab gitu. Tidak ada sedikit pun cacat dalam ini, dalam perhatiannya Allah untuk mensejahterakan hambanya itu. Tidak ada itu, Pak. Nah, 4 keterpujian Allah tadi, Pak, itu sering disebut dengan istilah tauhid itu, Pak. Jadi para ulama ada yang menyebut tauhid itu terbagi 3, ada yang menyebut terbagi 4. 1 tauhid uluhiyah, Pak. Tauhid uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam penyembahan, Pak. Mengesahkan Allah dalam penyembahan. Kenapa mengesahkan Allah dalam penyembahan? Karena Allah itu maha terpuji dalam penyembahan. Tidak ada yang terpuji, yang maha terpuji seperti maha terpujinya Allah. Maka harus esa, Pak. Harus esa itu. Allah itu harus diesakan dalam penyembahan. Malah kalau kemarin kan kita kupas itu, kalau bicara tentang uluhiyah itu bicara bahwa Allah itu esa dalam menetapkan hukum. Allah itu esa dalam hal dicintai. Allah itu esa dalam hal ditakuti. Allah itu esa dalam hal diagungkan. Allah itu esa dalam hal diibadahi. Allah itu esa dalam hal diminta pertolongan. Nah, itu, Pak. Esa itu. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, Pak. Tauhid rububiyah artinya bahwa Allah itu esa dalam kemaha pendidikannya. Allah itu esa dalam kemaha pengaturannya. Allah itu esa dalam kemaha pemberi rizkiannya. Karena tadi Allah itu terpuji dalam pendidikan, dalam pengaturan, dalam pemberi rizki. Yang ketiga ada yang disebut dengan tauhid asma wa sifat itu, Pak. Tauhid asma wa sifat. Nah, asma wa sifat itu kan kalau merujuk kepada satu hadis saja, Pak. Ada hadis kan mengatakan begini. Inna lillahi tis'u wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Kalaupun Abu Bakar mengatakan sebetulnya nama Allah itu lebih dari 99. Yang 99 itu yang termaktub dalam Al-Quran itu, Pak. Sementara ada nama-nama Allah yang termaktub dalam hadis itu. Kalau kita ambil saja tadi hadis Nabi tadi, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama.
faman hafidahu dakhalal jannah. Saya lebih senang menerjemahkannya itu, barang siapa yang menjaganya maka akan masuk surga. Walaupun ada yang menerjemahkan barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Tapi saya lebih suka barang siapa yang menjaganya, menjaga dengan lisannya, gitu ya. Dia tidak mempermainkan ketika menyebut Asmaul Husna, menjaga dengan akalnya, gitu Pak. Dia mengingat, menghafal Asmaul Husna, menjaga dengan hatinya, gitu, meyakini Asmaul Husna, menjaga dengan anggota badannya itu. Nah, kalau sudah dijaga dengan seluruh jiwa raga, janji Allah itu dakhalal jannah, itu masuk surga. Nah, dari 99 asma Allah itu Pak, kalau diperas Pak, dikerucutkan gitu, maka nanti itu Pak, maka nanti porosnya itu Pak 3 atau 4 itu. Jadi kalau saya ibaratkan begini, porosnya Asmaul Husna itu satu adalah Allah Pak, diambil kata lillah itu, alhamdulillah. Satu porosnya itu Allah. Yang kedua porosnya itu Rabbun, rububiyah. Yang ketiga porosnya itu adalah rahmat Pak, dari Rahman Rahim. Yang keempat porosnya itu Malik, gitu porosnya itu. Kalau saya ilustrasikan nih dalam sebuah roda Pak, dalam sebuah roda motor gitu. Asnya Asmaul Husna itu adalah Allah, kemudian Rabbun, kemudian Rahmat, kemudian Malik, 4. Nanti jari-jarinya Pak, sisanya 95 itu jari-jarinya gitu. Nah, kalau Bapak leken mah gitunya, leken atau ingin mencari kira-kira nama Allah yang masuk kepada Allah itu apa, yang masuk kepada asma Allah itu apa, kira-kira nama Allah yang masuk kepada kata Rabbun itu apa saja gitu. Kan tadi Allah sebagai pendidik, kira-kira nama gitu. Di antaranya kan tadi Rabbun itu diartikan pemberi rizki. Itu kan ada nama Allah Al-Basit itu Pak. Al-Basit itu kan maha melapangkan rezeki, itu masuk ke Rabbun itu. Kira-kira nama Allah yang masuk kepada rahmat seperti Al-Ghafur itu Pak, At-Tawwab, Al-Afu, itu masuk ke rahmat itu. Kira-kira nama Allah yang masuk ke Malik apa? Seperti Al-Aziz, maha gagah, Al-Qawi, maha kuat. Nah, itu masuk kepada, kan raja itu, karakter raja itu kan kuat, gagah gitu Pak, adil itu. Nah, itu masuk ke situ. Jadi porosnya itu 4 nanti. Nah, yang 95-nya itu, nah itu kalau dalam roda itu diibaratkan jari-jarinya. Nah, itu kan luar biasa, itu pancaran dari 4 tauhid tadi Pak, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan yang keempat tauhid mulkiyah itu, kalau yang menyebutnya 4 itu. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, lalu muncul nih pertanyaan ini, kenapa kok Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih didahulukan dari Maliki Yaumiddin gitu kan. Jadi setelah Allah memperkenalkan diri bahwa Allah itu Rabbnya seluruh alam. Kalau kemarin kan dalam surat An-Nas ya, itu kan Allah itu Rabbnya manusia. Itu dalam rangka memuji dan memuliakan manusia. Sifatnya khusus. Di sini umum, Allah itu Rabbnya seluruh alam semesta, bukan hanya Rabb manusia. Nah, kemudian di ayat ini Ar-Rahman Ar-Rahim lebih didahulukan dari Maliki Yaumiddin. Ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi itu, inna rahmati sabaqat
godobi itu ya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Nah kalau dikaitkan dengan ayat ini begini Pak, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim lebih dulu baru Maliki Yaumiddin? Jadi kasih sayangnya Allah Pak itu muncul dengan sendirinya. Karakter Allah itu menyayangi, mengasihi. Sifat dasarnya itu menyayangi, mengasihi. Kalaupun nanti muncul yang namanya keadilan Pak, kalau Malik itu kan tadi bicara raja, bicara keadilan, bicara hukum. Nah munculnya sifat keadilan Allah itu manakala ada pelanggaran, ada kejahatan yang dilakukan oleh manusia gitu. Sekali lagi, munculnya keadilan Allah, munculnya hukuman Allah itu manakala ada kejahatan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Kalau tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, kembali kepada sifat awalnya Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah itu kan kalau diterapkan Pak nih, diterapkan dalam hidup kita kan dianjurkan takhallaqu bi akhlaqillah wa tasawwu bi sifatillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah dan sifatilah diri kalian dengan sifat-sifat Allah. Walaupun tidak akan sampai Pak, tidak akan sebanding, tapi paling tidak belajar Pak. Nah kalau diterapkan dalam kehidupan kita, maka kita itu harus memiliki sifat dasarnya itu pengasih penyayang Pak. Kalaupun ada kalanya kita marah, itu ada sebabnya gitu Pak. Jadi tong digedekeun ambek saeutik kasih sayang. Perbanyak rahmat, perbanyak kasih sayang, tapi bukan berarti tidak boleh marah. Perlu marah itu sekali-kali, cuman ada sebabnya gitu Pak. Sebagaimana Allah pun kalau dalam hal rahmat tidak perlu ada sebab Pak. Seperti orang tua lah menyayangi anaknya, teu perlu anakna kudu rajin, teu perlu anakna kudu pinter. Nu ngaranna kolot makanya ke anak mah nyaah gitu Pak. Baru seorang orang tua itu kan memberi hukuman kepada anaknya manakala ada kesalahan yang sudah berlebihan yang dilakukan oleh anaknya. Nah itu salah satu hikmah kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim lebih didahulukan daripada Maliki Yaumiddin. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.